Bayangkan alam semesta seperti jam pasir raksasa. Tercipta, hancur, lalu terulang lagi. Ini bukan teori sains modern, tapi keyakinan Hindu yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bagaimana mungkin kitab kuno menggambarkan konsep yang mirip dengan teori osilasi alam semesta? Kita akan mengungkap rahasia siklus penciptaan dan penghancuran dalam Hinduisme, lalu membandingkannya dengan teori sains tentang alam semesta yang berosilasi. Siapkah Anda melihat bagaimana spiritualitas dan sains mungkin sedang bicara bahasa yang sama? Brahma, dewa pencipta, membangun alam semesta dari kekosongan. Dalam kitab Purana, dikatakan bahwa Brahma menciptakan 14 dunia atau loka dan semua makhluk hidup. Namun, Brahma tidak abadi. Ia pun ikut berakhir ketika siklus berakhir. Vishnu adalah pemelihara keseimbangan. Dalam Bhagavad Gita, ia menjelma sebagai Krishna dan berkata, "Aku adalah sumber segala ciptaan dan tempat kembalinya semua makhluk." Ia menjaga alam semesta selama miliaran tahun hingga tiba waktunya untuk dihancurkan. Shiva, sang penghancur, bukan sekadar perusak. Tariannya melambangkan pembubaran alam semesta untuk memberi ruang bagi siklus baru. Seperti api yang membersihkan hutan tua, Shiva menghancurkan yang usang untuk menciptakan yang baru. Satu kalpa setara dengan 4,32 miliar tahun manusia. Jika alam semesta kita berusia 13,8 miliar tahun, ini berarti kita baru berada di kalpa ketiga. Setiap kalpa diakhiri dengan pralaya, kehancuran total. Saat pralaya tiba, alam semesta larut dalam lautan kosmik. Semua materi, energi, bahkan waktu kembali ke keadaan primordial. Tapi ini bukan akhir, ini adalah awal dari siklus baru. Dalam Rig Veda, alam semesta digambarkan sebagai Hiranyagarbha, telur emas yang mengandung potensi seluruh ciptaan. Dari telur ini, Brahma lahir dan mulai menciptakan dunia. Konsep ini mirip dengan teori singularitas dalam Big Bang. Segala sesuatu berasal dari titik yang tak terhingga kecil dan padat. Bagi Hinduisme, siklus ini memiliki makna spiritual. Kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali mencerminkan perjalanan jiwa, reinkarnasi. Sains, di sisi lain, fokus pada memahami mekanisme alam semesta tanpa menambahkan makna spiritual. Menurut teori Big Bang, alam semesta dimulai dari singularitas, titik yang sangat kecil, padat, dan panas. Sejak itu, alam semesta terus mengembang, seperti balon yang ditiup. Teori osilasi menambahkan ide menarik. Suatu hari nanti, gravitasi mungkin akan menghentikan ekspansi ini dan menarik semua materi kembali ke titik awal. Ini disebut Big Crunch. Setelah itu, alam semesta bisa meledak lagi dalam siklus baru. Dalam teori ini, alam semesta tidak memiliki awal atau akhir yang mutlak. Ia hanya terus berosilasi antara penciptaan dan penghancuran, seperti napas raksasa yang tak pernah berhenti. Hinduisme menggambarkan alam semesta sebagai siklus tanpa akhir. Penciptaan, Srishti, pemeliharaan, Sthiti, dan penghancuran, Pralaya. Teori osilasi juga mengusulkan hal serupa. Big Bang sebagai penciptaan, ekspansi sebagai pemeliharaan, dan Big Crunch sebagai penghancuran. Baik Hinduisme maupun teori osilasi menolak ide awal atau akhir yang mutlak. Waktu bukan garis lurus, tapi lingkaran yang terus berputar. Hinduisme melihat siklus ini sebagai manifestasi kekuatan spiritual. Brahma mencipta, Vishnu memelihara, dan Shiva menghancurkan. Sementara itu, sains menjelaskannya melalui hukum fisika, seperti gravitasi dan energi gelap. Bagi Hinduisme, siklus ini memiliki makna spiritual. Kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali mencerminkan perjalanan jiwa,
reinkarnasi. Sains, di sisi lain, fokus pada memahami mekanisme alam semesta tanpa menambahkan makna spiritual. Pada tahun 1998, para astronom menemukan bahwa alam semesta tidak hanya mengembang, tapi juga mempercepat ekspansinya. Kekuatan misterius ini disebut energi gelap. Jika energi gelap terus mendominasi, alam semesta mungkin tidak akan pernah berkontraksi kembali, menggagalkan teori osilasi. Energi gelap seperti angin yang terus mendorong alam semesta semakin jauh. Jika ini benar, maka Big Crunch mungkin tidak akan pernah terjadi, dan alam semesta akan terus mengembang selamanya, menuju Big Freeze atau Big Rip. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa entropi atau ketidakteraturan selalu meningkat. Ini seperti ruangan yang semakin berantakan seiring waktu. Jika alam semesta berosilasi, entropi setiap siklus akan lebih tinggi dari sebelumnya, membuat siklus berikutnya semakin berbeda. Jika entropi selalu meningkat, bagaimana alam semesta bisa kembali ke keadaan awal yang teratur? Ini adalah tantangan besar bagi teori osilasi, karena siklus yang sempurna membutuhkan reset entropi yang mustahil. Beberapa ilmuwan mengusulkan model Big Bounce sebagai alternatif. Dalam model ini, alam semesta tidak benar-benar mencapai singularitas saat berkontraksi. Sebaliknya, ia memantul dan memulai siklus baru tanpa melanggar hukum fisika. Model Big Bounce mirip dengan konsep Hindu tentang siklus penciptaan dan penghancuran. Keduanya mengusulkan alam semesta yang abadi, tanpa awal atau akhir yang mutlak. Namun, Big Bounce masih menghadapi tantangan besar, seperti energi gelap dan masalah entropi. Apakah ini solusi yang valid atau hanya teori sementara? Masih banyak yang harus dipelajari. Bagi Hinduisme, siklus penciptaan dan penghancuran alam semesta bukan hanya peristiwa fisik, tapi juga metafora untuk kehidupan manusia. Seperti alam semesta, kita pun mengalami kelahiran, kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Karma adalah hukum sebab akibat yang menentukan nasib kita dalam kehidupan berikutnya. Jika alam semesta berosilasi antara penciptaan dan penghancuran, maka jiwa kita pun berputar dalam siklus kelahiran kembali hingga mencapai moksha, pembebasan dari siklus ini. Dalam Hinduisme, alam semesta dan jiwa manusia adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya terikat dalam siklus abadi, mencerminkan harmoni antara makrokosmos, alam semesta, dan mikrokosmos, manusia. Bagi sains, konsep alam semesta siklis bisa dilihat sebagai metafora untuk memahami kompleksitas waktu dan ruang. Tapi apakah ini hanya cara kita memproses realitas, ataukah alam semesta benar-benar bekerja seperti ini? Teori osilasi dan Big Bounce mencoba menjelaskan alam semesta siklis melalui hukum fisika. Tapi, tanpa bukti empiris yang kuat, ini masih menjadi pertanyaan terbuka. Apakah sains suatu hari nanti akan membuktikan bahwa alam semesta benar-benar siklis? Apakah siklus alam semesta hanya kebetulan matematis, ataukah ada tujuan di baliknya? Hinduisme melihat siklus ini sebagai bagian dari tarian kosmik dewa-dewa, sementara sains mencari jawaban melalui persamaan dan observasi. Hinduisme dan teori osilasi menawarkan pandangan yang menakjubkan tentang alam semesta. Sebuah siklus tak berujung dari penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Keduanya mengajarkan kita bahwa waktu dan ruang mungkin tidak memiliki awal atau akhir yang mutlak. Baik melalui lensa spiritualitas Hindu maupun sains modern, kita diajak untuk merenungkan ketidakterbatasan alam semesta. Apakah kita hanya bagian kecil dari siklus raksasa ini? Ataukah ada makna lebih dalam di baliknya? Sebelum kita mengakhiri video ini, mari renungkan pertanyaan ini.
Apakah Anda percaya alam semesta kita adalah bagian dari siklus tak berujung? Bagaimana pandangan Anda tentang konsep ini? Apakah ini membuat Anda merasa kecil, atau justru terhubung dengan sesuatu yang lebih besar?